pagi sidang jemaat Gereja Rehoboth Cabang Filia Cikarang yang kami kasihi di dalam Yesus. Shalom. Shalom. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 yang memang sedang kita hadapi, tetapi pandemi COVID-19 ini tidak mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Hari ini kita kembali terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, firman Allah pada pagi hari ini berjudul Selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Dan untuk mendasari kebenaran firman Allah, mari kita akan buka Alkitab kita. Saya akan baca buat kita semua 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagia orang yang mendengar, dan berbahagia orang yang menerima segenap kebenaran firman Allah di dalam hidupnya. Untuk itu mari kita akan tundukkan kepala satu kali lagi. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati sidang jemaat di tempat ini. Kami bersuka cita karena melalui pandemi COVID-19 ternyata kasih Tuhan semakin nyata. Pagi hari ini kami kembali beribadah dan kami ingin melihat bagaimana janji Tuhan bagi kami, bahwa selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang beriman. Karena itu kami mau duduk dengan tenang. Kami bebaskan Roh Allah bekerja di tengah kami, dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, tema ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa memang bagi orang yang beriman itu tidak pernah mati langkah. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan bahwa memang sesuai dengan firman Allah ada banyak pendekatan yang kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik kepada umatnya. Tetapi saya ingin memberikan pendekatan melalui pendekatan iman, karena temanya berbicara bahwa ada selalu jalan keluar bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang kekasih, semua orang pasti kalau saya tanya punya masalah, punya. Dan saya yakin tidak ada orang yang kalau ditanya punya masalah, tidak punya masalah, semua pasti akan angkat tangan, saya punya masalah. Itu berarti apa, saudara? Bahwa kalau setiap orang punya masalah, dia perlu jalan keluar. Tapi dari mana jalan keluar itu datang? Jalan keluar itu datang sesuai dengan firman Allah dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa dia? Judul tema berbicara kepada kita bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Kita akan melihat bahwa ternyata bagi orang yang beriman selalu punya jalan keluar. Syukur kalau pagi hari ini kita kembali mendengar, kembali kita membaca kebenaran firman Allah, dan kita diberikan sebuah keyakinan, pernyataan Allah, janji Allah, bahwa saudara dan saya sebagai orang yang beriman selalu diberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita hidup lebih baik, mari kita hidup lebih percaya kepada Tuhan, dan mari kita hidup beriman selalu kepada Dia, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Ada beberapa pendekatan, ada beberapa pandangan umum yang saya ingin berikan kepada kita, tapi saya ingin berikan satu buah saja. Ada orang yang memandang bahwa jalan keluar itu bisa terjadi karena sebuah kebetulan. Jadi kalau saya boleh bilang, untung tadi Bapak Gembala datang ke rumah saya. Jadi ketika ada orang yang datang mau menagih hutang kepada saya, dia malu. Ya, karena ada Bapak Gembala di rumah saya, ada tamu. Jadi dia tidak. Itu kebetulan, saudara. Dan ada orang yang memandang bahwa jalan keluar itu adalah sebuah kebetulan. Jadi kalaupun dia mendapatkan jalan keluar di dalam semua masalahnya, dia tidak memandang sebagai sesuatu yang penting di sana. Ada pelajaran apa? Ada pendidikan apa di sana? Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat dengan kasat mata bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Tetapi lawan dari kebetulan adalah kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Kebenaran berbicara tentang satu hal yang lebih dalam.
Karena kebenaran berbicara tentang sebuah pemahaman yang teratur. Mengapa saya bilang kalau selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman, itu bukan kebetulan. Artinya akan terjadi demikian bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman akan selalu punya jalan keluar. Itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah pemahaman. Itu adalah sebuah disiplin hidup iman. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus adalah orang yang beriman. Bagi kita semua yang hidup dalam sebuah kedisiplinan rohani, kita percaya bahwa kita punya jalan keluar itu. Bapak Ibu yang kekasih, ada pemahaman yang terukur dan jelas. Ada aturan dan hukum yang jelas. Selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Itu adalah sebuah hukum Tuhan yang tidak pernah ditolak oleh siapapun juga. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang kekasih, juga hari ini, seperti kita bisa hadapi, kita bisa lalui kehidupan ini, kita percaya bahwa kehidupan yang kita lalui ini adalah sebuah kebaikan dari Tuhan. Dan kalau kebaikan Tuhan itu adalah sebuah hukum yang Tuhan berikan kepada kita untuk melindungi kita dari kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Alasannya apa? Alasannya hanya satu, karena saudara dan saya adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu punya satu kehidupan yang jelas. 1 Petrus 5 ayat 8, kita tidak usah buka di saudara. Di situ dibilang, sadar dan berjaga-jaga. Allah menghendaki kepada kita supaya kita hidup dalam sebuah kesadaran, hidup dalam sebuah keadaan yang berjaga-jaga. Saya ingin ambil sadar. Sadar berarti apa? Sadar berarti bahwa kita hidup dalam satu sistem yang terkontrol. Jadi terjadi sesuatu, tidak terjadi sesuatu, itu bukan kebetulan, tapi kebenaran Allah. Bisakah kita menerima semua yang terjadi dalam hidup kita itu sebagai sebuah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu, Matius 5 ayat 18 memberikan satu penegasan kepada kita. Siapa yang percaya kepada firman Allah? Ada banyak orang tidak percaya kepada buku ini. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, jangan tanya bahwa di dalam buku ini ada 66 pasal, ada 66 kitab. Jangan tanya bahwa di buku ini ada 1189 pasal. Jangan tanya bahwa di buku ini ada 31.165 ayat. Bahkan 2.500.000 lebih kata. Terlalu banyak, terlalu banyak. Satu titik saja, satu iota saja. Matius 5 ayat 18. Sebelum langit dan bumi lalu, tidak akan satu titik atau satu iota pun dibiarkan lenyap. Ini tandanya apa, saudara? Buku yang kita percayai, firman Allah yang hidup, adalah firman yang hidup. Dan karena ini adalah firman yang hidup, maka ini adalah sebuah kebenaran dari Allah yang diberikan kepada kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tema kita berbicara, selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Itu bukan cerita isapan jempol belaka, tapi itu adalah firman Allah. Dan kalau itu firman Allah, maka ini adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, kekristenan tidak stagnan. Kekristenan adalah progresif. Jadi kalau hari ini kita percaya A, maka hari besok bukan berarti A minus, harus A plus. Karena ada sebuah perjuangan iman yang harus terus diperjuangkan sampai akhir hidup kita. Mari kita mengerti dan memahami firman-Nya. Kita tidak bisa tinggal hanya cukup dengan sebuah pemahaman yang sempit. Tapi mari kita terus paham terhadap firman ini, supaya kekristenan kita tidak menjadi hilang arah. Tetapi sebaliknya, semakin kita mengerti firman, kekristenan kita semakin bertumbuh kepada satu arah yang jelas, satu langkah yang jelas, satu fokus yang jelas, keselamatan di dalam Tuhan. Ada satu buku yang cukup baik, mungkin Bapak Ibu pernah baca. Rick Warren pernah menulis satu buku, The Purpose Driven Life. Buku apa itu? Hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Artinya harus ada sebuah tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu kemana kita akan melangkah.
Dan kehidupan kekristenan adalah kehidupan dengan sebuah tujuan. Ada sebuah metode hidup yang harus kita pahami, bahwa tanpa itu kita menjadi hilang arah. Karena itu, saudara, selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Mengapa? Selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Mengapa orang beriman selalu punya jalan keluar? Ada beberapa alasan yang terukur yang kita bisa lihat sesuai dengan firman Allah. Pertama, di dalam firman-Nya, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Hal yang pertama, alasan apa harus orang beriman? Ya, demikian bunyi firman Allah, Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kudiami sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana Rasul Paulus menghadapi sebuah kisah hidup yang mungkin menyenangkan, tapi juga mungkin tidak menyenangkan. Tapi sebelum saya ingin memberikan alasan yang pertama, bahwa alasan yang pertama berbicara kepada kita tentang hidup yang sesuai kehendaknya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan bahwa Rasul Paulus demikian, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, saya ingin bilang begini, siapa sih orang yang beriman itu? Kalau kita lihat di dalam firman Allah, siapa orang beriman? Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini berbicara apa? Orang yang sudah dimerdekakan adalah orang yang sudah merdeka. Orang yang sudah menjadi bebas. Tetapi hati-hati dengan kebebasan itu. Sebab ada banyak orang yang sudah dibebaskan, sudah merdeka, hidupnya kebablasan. Hidupnya menjadi serba tidak menentu. Justru di sini, kalau kita mau pahami, bangsa kita merdeka tahun 45. Itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Bagaimana kita menjadi merdeka? Itu bukan sia-sia, bukan pekerjaan mudah. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib, sehingga kita percaya kepada karya salib itu di dalam Yesus. Ketika kita percaya kepada salib itu, sekarang kita sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita menjadi hamba kebenaran. Itu yang membuat kita merdeka. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus sebagai orang yang percaya kepada Allah, dia merdeka. Dia merdeka untuk menentukan hidupnya sendiri. Bebas hidup-hidup saya. Ini punya saya. Saya mau berbuat A, saya mau berbuat B, itu kehendak saya. Tapi dia tidak katakan demikian, karena bukan kehendaknya yang dia terapkan. Tapi justru firman Allah memberikan penegasan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman punya satu alasan kuat, bahwa dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pernyataan Paulus ini sungguh unik, saudara. Karena apa? Karena ini ditulis Paulus kepada jemaat di Galatia, di tengah-tengah kesimpang siuran, bahwa kita harus percaya, tapi kita harus melakukan Taurat. Ada peperangan, ada pertentangan paham di sana. Tapi Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan yang pasti, bahwa intinya manusia itu dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, karena itu, bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan? Sekarang nih buktinya, aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Dia ingin menyatakan kepada kita, saya punya kehendak, tapi saya tidak lakukan kehendak saya. Karena kehendak saya itu, saya sudah simpan di dalam Yesus. Dan sekarang yang saya lakukan adalah kehendak Kristus. Karena Kristus hidup di dalamku. Bapak Ibu yang kekasih, ada satu penjelasan yang kuat. Sekarang kalau Kristus hidup di dalam kita, apalagi halangan kita untuk kita menerima jalan keluar dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan yang biasa. Tapi yang menarik, bahwa
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada syaratnya. Syaratnya adalah dia beriman kepada Tuhan. Kita lihat yang kedua. Apa yang kedua? Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Hal kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita, mengapa harus orang beriman? Dia adalah harus orang beriman. Karena orang beriman adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Saya ingin bilang sedikit saudara, ada satu pernyataan yang jelas di dalam Galatia 6 ayat yang ke-16. Perhatikan. Dan setiap orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ada satu penegasan. Mengapa kita harus menyesuaikan hidup kita sesuai dengan kebenaran Allah? Bukan karena melakukan hukum Taurat. Di firman Allah dikatakan Galatia, semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Firman Allah adalah kanonisasi dari kebenaran Allah yang ditulis oleh para abdi Allah pada masa lalu. Tapi kita bersyukur bahwa para abdi Allah pada masa itu dengan ilham roh para hamba Tuhan, mereka menulis itu, lalu para abdi Allah mengkanonisasi kebenaran firman Allah menjadi sebuah patokan yang standar bagi hidup kita. Dan buktinya 66 pasal ini menjadi kebenaran yang mutlak bagi ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang beriman hidup sesuai dengan kebenarannya. Tidak usah tanya buku pintar apa yang kita dapat baca. Cari orang pintar mana yang dapat memberikan kehidupan. Jangan tanya-tanya siapa yang bisa kasih saya penjelasan tentang hidup saya di depan. Saya mau bilang, hanya kebenaran ini yang memberikan sebuah penjelasan yang pasti. Itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, percaya, beriman. Dia melakukan, dia hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Galatia 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga, perhatikan, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang kekasih, hal yang ketiga saya ingin katakan kepada kita. Mengapa harus orang beriman? Hanya orang beriman yang hidup sesuai dengan pimpinan Allah. Ntar dulu, saya harus jelaskan dulu sedikit. Bahwa oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Untuk apa roh itu ada, diberikan kepada kita? Saudara, di bagian lain firman Allah, roh memimpin hidup kita. Apakah bisa roh memimpin hidup manusia? Kalau saudara tanya manusia, ujung-ujungnya ada suatu kali ada eyang subur dipimpin oleh roh gaib, ya. Akhirnya berakhir kepada kepalsuan dan kehancuran. Tidak bisa. Tetapi apakah firman Allah salah kalau roh itu diberikan kepada kita? Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepadanya, diberikan roh itu. Lalu untuk apa roh itu ada dalam hidup kita? Sedikit saja, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memimpin punya arti dua. Arti yang pertama adalah adanya orang yang memimpin. Dan arti yang kedua, adanya buku panduan yang memimpin kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa bikin rendang daging, rendang padang, nggak usah takut. Cari resepnya di Google dimanapun ada. Ikuti buku panduan itu. Maka Bapak Ibu bisa bikin resep rendang daging itu. Ini tandanya apa saudara? Apakah firman Allah salah? Tidak. Kalau roh diberikan karena iman kita kepada Allah, roh diberikan kepada kita supaya roh itu memimpin hidup ini. Bukan cerita isapan jempol, tapi pasti bahwa
selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang kekasih, selalu ada jalan keluar bagi orang yang beriman. Kata lawannya adalah orang fasik selalu punya kegagalan. Orang fasik tidak punya jalan keluar, bahkan bisa kehancuran. Mau dibawa kemana hidup ini? Oleh karena itu, bagi kita selalu ada jalan keluar, dan itu pasti karena 3 hal. Kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup selalu dengan segala sesuatu yang menjelaskan kepada hidup kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita terus hidup dalam kehendak Allah. Mari kita terus hidup dalam kebenarannya. Dan mari kita terus hidup sesuai dengan pimpinannya. Oleh karena itu jangan heran saudara, kalau 2 Korintus 4 ayat 9 mengatakan, sekalipun ditindas kita nggak habis akal. Sekalipun kita kehabisan akal, tapi tidak pernah putus asa. Bahkan sekalipun kita dihempaskan, kita tidak akan dibinasakan. Karena firman Tuhan tadi katakan 1 Korintus 10:13, setelah Tuhan berikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Biarlah ini jadi kekuatan buat kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami mengerti satu konsep Allah yang hidup bagi kami. Sesuai dengan firman Allah, bahwa kami selalu punya jalan keluar. Bukan kami, tapi karena kami punya iman kepada Tuhan. Dan karena kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan kami hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk hari-hari ke depan yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya masalah apapun yang kami hadapi, sesuai dengan janji Allah, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi kami. Karenanya kami mau tetap tersenyum dan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh, kami percaya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Nyanyikan pujian dengan kesungguhan hati. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, oh, ku
kami tetap yakin bahwa pencobaan yang datang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau akan memberikan jalan keluar pada saat kami dicobai. Itu akan kami dapat jalani jika kami beriman kepada Engkau. Walaupun Tuhan, kami terus harus berjaga-jaga. Sebab Engkau Roh Kudus memberkati kami semua, memimpin kami sesuai dengan firman Allah yang telah kami dengar, untuk kami tetap waspada. Dan kami memohon kekuatan daripadamu, agar iman kami Tuhan terus dapat mengalahkan apapun Tuhan yang sedang kami alami pencobaan di muka bumi ini. Kami tak jemu berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam ibadah ini. Tuhan tetap menolong, memberkati mereka. Untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang mungkin dalam lemah tubuh atau sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan kami, Engkau sedang memberikan jalan keluar bagi hidup kami. Tiada yang pernah mustahil jika kami beriman dan menaruh kepercayaan kepada-Mu. Tetap arahkan hati kita. Kita akan pulang dan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Tundukkan kepala kita untuk menerima berkat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.